Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fernanda Ayu Pramesti ingin mempresentasikan hasil makalah yang berjudul tentang model kurikulum teknologis. Baik, yang pertama yaitu mengenai definisi dari kurikulum teknologis. Teknologi dalam perspektif kurikulum difokuskan kepada efektivitas program, metode, dan bahan-bahan yang dianggap dapat mencapai suatu tujuan dan hasil. Dalam pandangan teknologi, kurikulum merupakan proses teknologi untuk menghasilkan tuntutan atau suatu kebutuhan tenaga yang mampu membuat keputusan. Penerapan teknologi dalam pendidikan, khususnya kurikulum meliputi dua bentuk, yakni bentuk dalam perangkat lunak dan juga dalam perangkat keras. Penerapan teknologi perangkat keras dalam pendidikan dikenal sebagai teknologi alat, sedangkan penerapan teknologi perangkat lunak disebut juga teknologi sistem. Dalam arti teknologi sistem, teknologi pendidikan tersebut menekankan penyusunan suatu program atau rencana pembelajaran dengan menggunakan sistem yang ditunjang oleh alat atau media yang lainnya. Selanjutnya yaitu ciri-ciri kurikulum teknologis. Sukamadinata menyatakan bahwa suatu kurikulum yang dikembangkan berdasarkan teknologis dalam bidang pendidikan yaitu memiliki 4 ciri khusus, diantaranya yaitu adanya tujuan, adanya suatu metode, adanya organisasi dan juga bahan ajar yang terdapat dalam untuk memperlancar proses pembelajaran, dan juga adanya proses evaluasi di akhir pembelajaran. Karena proses evaluasi itu sangat berperan penting bagi siswa yang mengikuti pembelajaran. Yang ketiga, kita akan membahas tentang bagaimanakah pengembangan pada kurikulum teknologis. Nah, pengembangan pada kurikulum teknologis berpegang pada beberapa kriteria sebagai berikut. Yang pertama, adanya suatu prosedur dalam pengembangan kurikulum tersebut yang nantinya akan disempurnakan oleh pengembang kurikulum yang lainnya. Dan yang kedua, adanya hasil dari pengembangan kurikulum tersebut. Yang ketiga, melakukan pembelajaran sesuai langkah-langkah sebagai berikut, yaitu seperti adanya penegasan tujuan, pelaksanaan pembelajaran, dan juga pengetahuan tentang hasil pengembangan kurikulum tersebut. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang implementasi pada suatu kurikulum teknologis. Implementasi kurikulum teknologis dalam bidang teknologis mencakup dua hal sebagai berikut, yaitu yang pertama, implementasi kurikulum yang menekankan pada teknologi alat, di mana dalam perencanaan penyelenggaraan kurikulum ini lebih menekankan pada penggunaan suatu alat-alat maupun media yang dapat membantu menyelesaikan masalah pemahaman materi pembelajaran peserta didik maupun permasalahan administrasi. Yang kedua, ada implementasi kurikulum yang menekankan pada teknologi sistem, di mana dalam teknologi sistem ini perencanaan penyelenggaraan kurikulumnya lebih menekankan pada suatu sistem di mana biaya dapat ditekan pengeluarannya, di samping memberi kesempatan kepada tenaga pendidik, terutama guru-guru, untuk mengembangkan sendiri program pengajarannya yang akan disampaikan kepada para peserta didik. Bahasan yang terakhir yaitu keunggulan dan kelemahan pada kurikulum teknologis. Yang pertama, saya akan menyebutkan keunggulannya terlebih dahulu, yaitu yang pertama, penggunaan berbagai teknologi untuk membantu proses pembelajaran akan sangat membantu dan mempermudah pekerjaan tenaga kependidikan. Yang kedua, dapat menjadikan pekerjaan lebih cepat, efektif, dan efisien. Yang ketiga, dapat membantu perkembangan pemahaman siswa agar lebih cepat dan mudah menyerap materi yang disampaikan oleh para pendidik. Dan yang keempat, penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran akan sangat menghemat biaya pendidikan apabila para tenaga kependidikan benar-benar mengetahui cara mengelola teknologi-teknologi tersebut. Selanjutnya yaitu tentang kelemahan kurikulum teknologis. Yang pertama, kurikulum teknologis yang sejatinya menerapkan teknologi sebagai alat bantu proses pembelajaran bisa jadi dijadikan ajang bisnis, terutama di sekolah maupun di daerah yang kemampuan finansialnya rendah. Yang kedua yaitu pengembangan kurikulum teknologis dalam proses pembelajaran berstruktur dan bersatu dengan alat dan media pembelajaran membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk para peserta didik. Dan yang ketiga, pengembangan kurikulum yang bersifat teknologis juga membutuhkan kualitas sumber daya manusia yang tinggi. Sedangkan saat ini masih banyak para tenaga kependidikan yang masih rendah kualitas sumber daya manusia di bidang teknologinya masing-masing.
Sekian presentasi dari saya. Apabila dalam penjelasan saya kurang maksimal, teman-teman semua bisa melihat di dalam makalah, karena di dalam makalah lebih banyak penjelasannya, karena saya di sini hanya mengambil poin-poinnya saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.